Kalau ada yang bilang reforma agraria itu cuman sekedar sertifikasi tanah atau bagi-bagi tanah, itu kayaknya salah deh. Padahal reforma agraria itu tuh salah satu program yang cukup luas cakupannya dan juga melibatkan banyak elemen dari masyarakat gitu. Halo Sobat ATR BPN, ketemu lagi bersama saya Nanda Ifah Khairunisa dalam podcast Kementerian ATR BPN. Nah, di podcast kita kali ini, kita akan ngebahas salah satu isu yang sangat penting dan menjadi perhatian banyak orang masyarakat Indonesia maupun pemerintah kita, yaitu isu tentang reforma agraria. Isu ini kita nggak akan bahas sendiri, aku nggak bakal di sini sendiri, tapi akan ditemani oleh Ibu Mindasari. Halo Sobat. Halo Sobat ATR BPN. Ibu Mindasari ini adalah Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah ya Bu. Ya. Nah, dan juga Mas Windra. Halo, Sobat ATR BPN. Ya. Mas Windra ini adalah Kasubdit Pengembangan dan Diseminasi Model Akses Reforma Agraria. Mas, Bu, kalau misalnya kita mau ngomongin terkait reforma agraria ya, sebenarnya itu kan kayak salah satu bahasa yang mungkin masyarakat juga ada beberapa masyarakat yang awam sama kata-kata reforma agraria Ya, gitu. ya. Mungkin cuman para pegiatnya aja yang tahu tentang reforma agraria ya. Ya. Sebenarnya tuh reforma agraria itu apa sih, Bu? Pak, Mas? Oke, dapat saya jelaskan ya Mbak Nanda dan Sobat ATR BPN. Jadi reforma agraria itu adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana mempunyai dua instrumen. Yang pertama adalah penataan aset, yang kedua adalah penataan akses. Nah, dua instrumen ini adalah merupakan instrumen yang satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi kalau bicara reforma agraria pasti penataan aset dan juga penataan akses. Outcome-nya adalah untuk peningkatan kesejahteraan gitu ya. Dan juga reforma agraria ini merupakan program strategis nasional yang sangat penting. Dan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 sampai dengan 2045 ya. Ya, outcome-nya sertifikat, tetapi dampaknya adalah bagaimana dengan sertifikat itu masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Itu intinya seperti itu. Itu ya. Ya. Kalau dari Mas Windra sendiri, Mas? Ya, jadi simpelnya kalau kita pemerintah memiliki tugas gitu memberdayakan masyarakat, menggunakan memanfaatkan tanahnya supaya lebih produktif, Betul. berdaya guna, berhasil guna, akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan dari reforma agraria, Mbak Nanda. Kalau berbicara mengenai fungsinya, seperti tadi Mbak Nanda tanyakan, tentu tidak terlepas dari dua hal tadi, dua instrumen tadi. Fungsi penataan aset adalah untuk memberikan kepastian hukum. Jadi masyarakat dari yang mempunyai tanah, dari yang tidak punya sertifikat, itu menjadi bersertifikat. Ya, tentu saja setelah penataan aset ini, fungsi yang kedua adalah penataan akses. Bagaimana ATR BPN beserta struktur organisasi atau perangkat daerahnya disertai juga dengan CSO itu dapat saling bahu-membahu bersinergi untuk membantu memberdayakan perekonomian masyarakat itu hasil dari penataan aset itu. Nah, ini dapat dilakukan melalui pemberian modal, kemudian pendampingan usaha, kemudian juga pemberian sarana prasarana barang-barang untuk usahanya, pelatihan packaging, kemasan-kemasan dalam usaha yang digiatkan dalam suatu wilayah atau suatu desa kampung tersebut. Kemudian manfaat atau fungsi yang ketiga adalah terkait dengan untuk penyelesaian konflik. Gitu. Konflik-konflik ini kita mengenal adanya LPRA atau lokasi prioritas reforma agraria. Nah, LPRA ini menyangkut dengan beberapa tipologi kewenangan dari beberapa instansi. Jadi kalau konflik dengan masyarakatnya itu di tanah masyarakat, di tanah transmigrasi, berarti itu adalah kewenangan Kementerian Transmigrasi. Itulah fungsi reforma agraria dalam penataan aset untuk kepastian hukum
kepada masyarakat memberikan sertifikat, kemudian kepastian pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan dalam penerapan akses dan penyelesaian konflik dan pengadilan. Seperti itu. Ya. Jadi memang adanya CSO, nah mereka ini sebagai pengusung gitu, yang sekarang Betul. mereka itu jadi mitra strategis kita dalam menyelesaikan agenda reforma agraria seperti itu. Ya. Nah harapannya ke depan cerita-cerita positif yang sudah banyak sekali kita kerjakan ini juga dapat disampaikan oleh mitra strategis kita Betul. seperti itu terkait dengan agenda reforma agraria harapannya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang reforma agraria ini adalah program kerja strategisnya Kementerian TPPN, itu betul. Betul. Itu sangat amat betul. Ya, betul. Tapi dalam pelaksanaannya kita nggak sendiri ya, Iya. ternyata ya Bu, Mas. Tadi sih kalau didengar dari penjelasannya Ibu sama Mas tuh lebih ke banyak banyak banget ya Banyak peran banget, dari ya. macam-macam. Betul, termasuk pemerintah daerah begitu ya, Iya. keterlibatan mereka bagaimana di dalam gugus tugas reforma agraria. Ya, Ya. itu yang perlu kita memberikan pemahaman karena kita juga sangat-sangat bergantung kepada pemerintahan daerah dalam kaitan gugus tugas reforma agraria ini. Jadi kalau CSO datang ke kami atau BPN, jadi di Direktorat Penataan Agraria itu, khususnya di Direktorat Badinkom, kami sangat membuka akses, ya, Pak Wito, Betul. membuka akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, gitu, menyampaikan unek-uneknya, gitu ya. Kami membuka audiensi dengan CSO, di mana CSO ini membawa masyarakat, gitu. Seberapa penting sih gitu harus ada reforma agraria di Indonesia gitu? Kenapa program ini harus dijalankan dan juga kenapa reforma agraria ini tuh selalu jadi mention era presiden manapun gitu? Mungkin kalau Sobat ATR BPN pahami kalau tidak ada agenda reforma agraria begitu, jadi Mbak Nana struktur penguasaan pemilikan ini akan dikuasai oleh satu pihak gitu ya, menguasai dengan lahan yang luas gitu. Kalau kita tidak atur struktur penguasaannya, makanya kita kenal adanya indeks Gini dan ketimpangan seperti itu. Nah, makanya agenda reforma agraria ini sangat penting. Jadi masyarakat yang penguasaan pemilikannya ini masih memang belum ada begitu atau kecil, nah itu yang kita berikan terkait dengan penguasaan pemilikannya. Itulah agenda reforma agraria ini. Ternyata tuh reforma agraria itu hadir untuk memberikan keadilan ke penguasaan tanah ya. Iya. Jadi penguasaan tanah di Indonesia tuh nggak cuman bertumpu di satu orang dengan Betul. kepemilikan luasan tanah tuh yang besar gitu. Tentunya tidak hanya penguasaan Mbak Nanda, Iya. kan penguasaan kita hanya menguasai Menguasai orang, aja, tapi ha. bagaimana memberikan kepastian kepemilikan kepada masyarakat gitu ya. Tentunya di sini bagian dari Sobat ATR BPN yang menonton pasti menjadi subjek ataupun orang yang mendapatkan program reforma agraria. Saya kira Sobat ATR mungkin tidak menyadari begitu ya. Sebenarnya mereka itu mungkin gitu ya mendapatkan program reforma agraria ini, cuma mereka nggak tahu Nah, kalau iya. ini merupakan program reforma agraria. Itu sebenarnya. Terus kalau misalnya masyarakat tuh biar tahu kalau ternyata lokasi tempat yang dia tinggali selama ini termasuk dari program RA tuh gimana tuh? Nah, tentunya kita Kementerian ATR itu kan punya perwakilan di masing-masing kabupaten kota. Nah, inilah kepanjangan tangan kita karena kita vertikal dari kantor pertanahan biasanya akan mensosialisasikan program-program reforma agraria itu, misalnya kegiatan PTSL, redistribusi tanah, itu di mana titik-titik lokasinya dari Instagram kita, sosial media kita. Nah, ini fungsinya Sobat ATR BPN harus aware juga dengan sekeliling gitu ya, berita-berita, memantau IG-IG kementerian atau lembaga atau dinas yang memang sangat penting keberadaannya untuk Sobat ATR BPN juga seperti itu. Kalau secara teknis nih, kalau misalnya kita pengen tahu nih, gimana sih BPN tuh menetapkan satu wilayah tuh menjadi lokasi pelaksanaan dari RA? Oke. Ada yang namanya TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Nah, TORA ini asalnya itu berasal dari 3 hal. Berasal dari kawasan hutan, kemudian juga non kawasan hutan, dan dari tanah-tanah hasil penyelesaian konflik agraria. Kategori yang bisa masuk
terkait dengan sumber tora dari non kawasan hutan, atau kita bisa sebut non KH gitu ya, tanah-tanah ex hak guna bangunan, ex hak guna usaha, tanah-tanah telantar, tanah bekas tambang, kemudian 30% dari yang dikuasai bank tanah. Nah, kemudian tanah-tanah hasil dari penyelesaian konflik-konflik agraria yang tadi saya sebutkan Mbak Nanda, yang dari tanahnya itu ada di atas tanah transmigrasi dan seterusnya. Nah, kemudian tahapannya itu adalah pertama usulan data tora. Jadi diusulkan dulu nih. Nah, yang mengusulkan data tora ini ada bisa dari masyarakat, kemudian dari CSO, juga dari pemerintah setempat. Setelah diusulkan, kemudian direkomendasikan data tora ini. Siapa yang merekomendasikannya? Yaitu dalam gugus tugas reforma agraria. Gugus tugas reforma agraria ini, kemudian selanjutnya setelah direkomendasikan dilakukan telahan. Jadi tidak serta-merta menunjuk begitu saja. Nah, dilakukan telahan data tora. Setelah dilakukan telahan, kemudian dilakukan telahan analisis yuridis dan fisiknya, gitu ya. Baru kemudian dilakukan